Ada misalnya pas di saat putri masuk nih ya, terus itu tiba-tiba ada orang yang mau driver atau pesan makanan pas pula di jam itu, tapi itu banyak juga di situ orang yang order gitu loh. Gimana itu mengcancelnya atau menghandle-nya? Nah, jadi kalau dipikir-pikir tugas utama kan kita ini mahasiswa kan ya. Nah, jadi pasti mengutamakan yang namanya jam perkuliahan dulu. Jadi mau nggak mau ya, mohon maaf banget teman-teman kami cancel. Tapi Hehehe para penumpang dunia maya, selamat datang di Ngojol, ngobrol sebarang ojol. Oke, bareng aku Yunus Sartika Purba. Kita bakal ngaspol ngebahas dunia ojek online bersama Menpro Gobi, driver kelas AB 4B. Dari kenapa ojol tersebut dilakukan kegiatannya, kemudian tarif biayanya, sampai drama-drama yang gak kalah dari sinetron. Jadi kencangin helm, duduk manis, dan siap-siap. Langsung aja kita tancap gas. Di sini saya bareng narasumber. Terlebih dahulu boleh perkenalkan diri dulu Kak? boleh dong. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Rahmaresa. Di sini aku sebagai Menpro dari ojek online Gobi, driver AB 4B. Oke, jadi kita sekarang ngomong-ngomong santai dulu ya Kak, terkait dengan ojolnya. Jadi di sini saya ingin bertanya nih Kak sama Kakak. Jadi ceritanya kalian ini inisiatif nih bikin jasa ojek online sendiri di sekitaran kampus atau Bengkalis nih. Jadi apa sih yang melatar belakangi ide gila ini kok bisa muncul gitu loh? Ada kejadian spesifik yang bikin kalian mikir, wah ini harus ada di kampus kita ini ya? Gimana Kak? Ada dong. Nah, menurut pengalaman pribadi aku nih sebagai anak rantau juga dan anak kos yang mungkin teman-teman di luar sana itu masih kesulitan nih dalam hal transportasi. Nah, jadi kami kepikiran kenapa sih nggak bikin bisnis ojol aja gitu kan? Nah, ojol yang kami sediakan bukan hanya pengantaran orang ya, tapi juga bisa pengantaran makanan, minuman, atau barang-barang yang mungkin ketinggalan. Misalnya tugas nih ketinggalan gitu. Oh, jadi kayak biar berbeda aja dari yang lainnya Kak? Ya, betul banget. Jadi di awal kayak bagaimana kalian mengetahui kalau kebutuhan mahasiswa terhadap jasa ojek online ini kan? Apakah survei ngobrol-ngobrol langsung atau ada cara lain untuk meyakinkan kalau ide ini needed banget untuk mahasiswa atau masyarakat sekitarnya? Gimana? Oke Yun, nah jadi kalau misalnya survei itu tuh kami nggak ngelakuin survei terang-terangan nih. Jadi kami setiap pergi ke kampus tuh ngeliat nih, wah teman-teman kita anak rantau masih banyak yang jalan kaki nih. Apalagi kalau mencari makan kan, itu mungkin jauh-jauh tempat makannya. Jadi ya dari situ tuh idenya muncul dan kayaknya ojek bagus juga. Berarti ini kayak membantu anak-anak kos yang nggak punya kendaraan ya kan? Membantu teman seperjuangan sih. Sebagai mahasiswa nih, kan ini kan kita kuliah, terus itu bagaimana kalian menyimbangkan antara kuliah dan mengelola jasa online ini? Ada trik khusus nggak biar keduanya jalan lancar gitu? Trik khususnya sih enggak ya Yun. Cuman dari sini kami memainkan dalam memanajemen waktu aja. Jadi di flyer kami itu ada jam operasionalnya itu menyesuaikan sama jam perkuliahan. Nah jadi kalau misalnya jam perkuliahan masuk ya kami masuk. Kalau udah selesai baru nih driver kami digaspolkan. Jadi nggak hanya dapat pelajaran aja, tapi juga cuan tetap masuk. Jadi Kak, ini kalau misalnya ada misalnya pas di saat putri masuk nih ya, terus itu tiba-tiba ada orang yang mau driver atau pesan makanan pas pula di jam itu, tapi itu banyak juga di situ orang yang order gitu loh. Gimana itu mengcancelnya atau menghandle-nya? Nah, jadi kalau dipikir-pikir tugas utama kan kita ini mahasiswa kan ya. Nah, jadi pasti mengutamakan yang namanya jam perkuliahan dulu. Jadi mau nggak mau ya, mohon maaf banget teman-teman kami cancel. Tapi kami percaya semua rezeki itu udah ada. Betul. Terus jadi bagaimana sistem kalian bekerja? Apakah menggunakan aplikasi atau lewat grup chat atau sistem pemesanan lainnya? Nah, kalau cara pemesanan nih kami mengadakan dua aplikasi, ada WhatsApp dan Instagram. Nah, kalau WhatsApp itu kami menyebar flyer-flyer nggak hanya di status saja, tapi di grup-grup yang kami punya. Terus Instagram juga tempat kami membuat promosi dan konten-konten yang menarik di situ. Ini nama Instagramnya apa sih Kak?
boleh tahu nih, boleh promosinya. Oh, boleh. Nah, nama Instagram kami adalah Gobi Driver. Jangan lupa di-follow ya, teman-teman. Follow ya teman, Gobi Driver. Terus bagaimana sih kalian membagi peran dalam tim saat proyek ini? Siapa yang jadi driver, tim marketing, finansial, itu gimana cara mengetahui itu? Nah, cara kami membaginya itu pasti kami meneliti nih satu persatu teman-teman kan. Nah, jadi kayak misalnya si A ini kayaknya bagus nih di finance, si B ini kayaknya berpotensi nih di driver. Jadi kami membagi sesuai passion mereka masing-masing gitu sih, biar semua itu berjalan dengan baik dan Berarti sesuai kemampuannya ya kan? benar banget. Tidak dipercaya kali ya. Betul. Terus bagaimana cara kalian meyakinkan teman-teman mahasiswa lain atau customer buat pakai jasa online kalian ini? Mengingat mungkin kekhawatiran dari customer, apa aja poin utama yang kalian lakukan biar mereka merasa nyaman, aman gitu loh. Percaya. Nah, cara yang kami lakukan itu salah satunya melalui testimoni pelanggan sebelumnya nih. Nah, di situ alhamdulillahnya jasa kami ini memiliki testimoni yang baik dalam pengantaran maupun dalam hal layanan. Jadi driver kami tuh ramah loh. Berarti gesit juga nggak kak? Gesit. Nah, kami punya tagline ini. Apa tuh tagline? Gesit itu adalah andalan, bukan sekedar tujuan. Dari berbagai cara promosi nih, metode apa yang menurut kalian paling efektif untuk menjaring penumpang di lingkungan kampus? Apakah dari mulut ke mulut atau lewat grup atau mungkin pakai poster sederhana gitu? Nah, kalau untuk strateginya ini kami melakukan semua strategi yang Yuni bilang, dari mulut ke mulut. Contohnya kami melakukan promosi dari teman ke teman kelas dulu nih, gitu kan. Jadi kayak, guys, kami punya jasa nih, ojek, mana tahu kalian mau coba. Nah, terus yang kedua melalui sosial media, menggunakan WhatsApp. Nah, jadi di WA itu seperti yang udah aku bilang sebelumnya, kita menyebar flyer melalui WA dan Instagram gitu. Di situ banyak orang tahu jadinya ya kan kak? Ya, betul banget. Dari situ banyak orang tahu, banyak orang penasaran, kemudian mencoba jasa kami. Kemudian bagaimana menentukan harga nih jasa ojek online ini, seperti pengantaran dan penjemputan, sistem menentukan harganya gimana? Atau dari jarak atau gimana kalau udah ada ditentukan harganya? Kalau terkait harga ya, kami mematok harga itu berdasarkan jarak nih Yun. Nah, setiap jarak itu kami patokin harga sekitar Rp2.000 deh kalau nggak salah. Nah, jadi kalau misalnya si driver ini menjemput barang, terus balik lagi ke tempatnya konsumen, terus jemput lagi, itu dikali 2.000. Jadi kalau misalnya itu paling jauh di mana kak? Nah, kalau jarak maksimal kami itu di Wonosari. Jadi kalau ada yang lewat dari Wonosari itu masih diterima atau gimana? Nah, kalau misalnya ada yang lewat dari Wonosari, mungkin kemungkinan besar nih, mohon maaf teman-teman, kami tidak bisa menerima. Mungkin bisa menggunakan jasa ojek lainnya yang ada di Bengkalis. Oke. Kalau kita bicara tentang tantangan terbesar jadi driver ojek online nih kan, apa aja sih dari tantangan itu, terus solusi apa yang paling efektif untuk Putri temukan untuk mengatasi seperti apa? Tantangan yang pasti yang udah kita bahas sebelumnya nih kan, terkait kita ini kan masih mahasiswa, jadi masih kadang-kadang bentrok nih sama jam perkuliahan, jam operasionalnya juga ikut bentrok. Jadi harus bisa memanage nih perkuliahan dan jam operasional. Terus tantangan yang kedua nih, takutnya ada customer yang kurang serius nih Yun. Jadi kayak kalimat kasar itu penipuan gitu kan. Jadi kita nggak pernah tahu nih iseng-isengnya orang lain di luar sana. Jadi itu menjadi tantangan besar sih lumayan untuk driver kami. Jadi sejauh ini ada nggak yang kayak ngechat gitu, nipu, tiba-tiba mesan gini rupanya nggak jadi, ada nggak gitu selama ini? Sejauh ini ya alhamdulillah nggak ada nih Yun. Jadi kami harap dan memohon kerjasamanya kepada teman-teman semuanya bagi yang ingin memesankan jasa ojek kami, harap benar-benar difikskan gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang mesan terus itu nggak jadi, itu gimana cara handle-nya? Mesan terus nggak jadi gitu ya? Iya. Cara menghandle kami ya mungkin
kami pertama kali itu harus sabar sih sama customer yang kayak gitu kan, karena kita benar-benar nggak pernah tahu nih kan sifat manusia gimana. Kadang ada juga yang suka jahil kan. Betul banget, betul. Jadi ini kan kadang banyak orang nih sepele sama kegiatan ojek online ini, atau juga mahasiswa kayak mungkin di antara mahasiswa belum ada nih yang ngelakuin jasa ojek online gitu kan. Jadi kayak masih banyak yang menyepelekan atau meremehkan pekerjaan ojek online ini. Jadi apa sih yang Putri sampaikan kepada orang-orang yang mungkin meremehkan kegiatan atau pekerjaan jadi pengemudi ojek online? Boleh disampaikan kepada teman-teman? Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi percayalah jasa ojek kami, karena jasa ojek kami ini bukan jasa yang sekedar abal-abalan atau cuma sekedar tugas belaka kan. Driver kami udah meneliti atau menelaah setiap sudut-sudut lokasi di Bengkalis. Jadi untuk masalah misalnya tersesat itu jangan khawatir banget. Di zaman sekarang itu kita punya Google Maps kan. Nah, kita bisa menelaah, meneliti Google Maps sendiri nih di HP masing-masing. Jadi selama ini ada nggak Kak yang langsung ada orang nih ngomong langsung sama Putri atau teman-teman yang lainnya kalau apa sih, ngapain sih kalau kegiatan jasa online kayak nggak ada yang lain, kegiatan lain, kenapa sih nggak jualan aja, kenapa nggak lain aja? Pernah nggak ada dengar orang yang ngomong langsung gitu? Sepribadi saya sih ya, itu kayaknya nggak ada, karena kalau misalnya untuk jualan itu mungkin udah banyak banget di luar sana mahasiswa atau mahasiswi yang mengambil jualan kan, mau jualan makanan, minuman dan lain-lainnya. Jadi tuh kelompok kami nih pengen tampilan beda gitu Yun dari yang lain. Nah, semuanya udah jual barang nih, kenapa kita nggak coba jasa aja? Jadi langsung nih kepikiran jasa kayaknya oke deh. Nah, terus ada nggak entah mahasiswa lain gitu yang mau join gabung ke ojol ini? Ada nggak? Boleh disampaikan? Nah, ini menarik banget nih Yun. Jadi itu di Instagram kami itu sekitaran lebih kurang udah ada 3 mahasiswa yang ingin ajak join ini kerjasama, mungkin hanya sekedar untuk menambah uang saku mereka kali ya. Cuman mohon maaf banget nih teman-teman, kami belum bisa menerima SDM dari luar. Jadi kami ingin memaksimalkan dulu driver yang kami punya gitu. Jadi bisa dapat disimpulkan kan dengan adanya dari Putri dan teman-teman mengadakan ojol ini, jadi banyak inovasi atau keterbukaan pikiran orang mahasiswa kayak oh iya ya, kenapa nggak aku jadi sebagai ojol aja untuk menghasilkan uang, kan aku ada motor, terus minyak seberapa gitu kan bisa menghasilkan uang saku mahasiswa. Jadi kan dengan cara orang Putri atau teman-teman lainnya mempromosikan, jadi kan orang banyak tahu kan, oh ternyata jadi ojol itu juga enak loh gitu. Banget. Soalnya pengeluarannya banyak nggak Kak kalau misalnya jadi ojol? Pengeluaran terbanyak sih kayaknya enggak ya, palingan terutama itu di bensin kan, karena alternatif atau alat yang kita gunakan utama dalam driver ini adalah bensin untuk motor kan. Jadi sekira aku ya nggak terlalu mahal gitu untuk modal awal. Jadi ini drivernya gesit-gesit semua lah ya berarti? Gesit-gesit. Bisa terpercaya kan? Ya, insya Allah bisa terpercaya ya teman-teman. Jadi jangan ragu menggunakan jasa ojek online kan. Jangan lupa di follow juga ya teman-teman. Jangan lupa follow IG kami. Oke, sekian podcast kami. Saya Yuni Sartika Purba dan Saya Menprom Putri Rahmaresa. kami pamit undur diri. Bye-bye.